Jadi saya jadi kepikiran, apa mungkin ya papa saya itu terkena diabetes? Itu kan banyak yang putus asa. Banyak yang bilang kayaknya mati aja nih, kapan sih matinya gitu. Mereka bilang cuman kamu nih yang nggak ikhlas nih. Kamu harus mengikhlaskan. Tapi bagi saya masih ada harapan. Ya Allah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ayah saya meninggal dunia mendadak. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Dan sesuatu yang mendadak membuat saya dan keluarga tidak punya persiapan sama sekali. Seakan-akan dunia terasa gelap, seakan-akan saya berharap bangun dari mimpi, dan ternyata saya mendapat kenyataan bahwa memang ayah saya tidak kembali lagi ke dunia ini untuk selama-lamanya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa saya dan adik-adik hanya memiliki satu ibu, ibu tunggal, yang mana kami berusaha untuk menjaga ibu kami dengan sebaik mungkin karena nggak mau bahwa ini menjadi Ramadan terakhir saya dengan orang tua tunggal saya. Ibu saya, seperti yang sudah teman-teman tahu, belasan tahun lalu Allah takdirkan dengan penyakit autoimun yang mengakibatkan ibu saya punya komplikasi. Salah satunya adalah diabetes dan penyakit-penyakit lainnya. Ibu saya termasuk salah seorang yang menderita diabetes karena sudah belasan tahun mengkonsumsi obat, dan kemudian akhirnya saya menemukan bahwa banyak sekali orang-orang yang diabetes, tidak hanya ibu saya, tapi juga ada beberapa orang yang mengatakan ketika sudah terkena diabetes maka nggak punya harapan untuk sembuh lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mempertemukan saya dengan seseorang. Kami mengobrol tentang penyakit diabetes lebih dalam, pengalaman mereka dengan ratusan ribu penderita diabetes, sampai visi mulianya untuk menyebarkan fakta bahwa diabetes bisa sembuh atau kata lainnya remisi diabetes. Dan akhirnya saya berpikir bahwa saya nggak boleh mengetahui informasi ini seorang diri. Informasi penting ini harus disebarluaskan kepada banyak orang. Niat kita cuma satu, datang ke sini dan ngobrol sama teman-teman semua bahwa untuk kalian semua yang Allah takdirkan sakit, insya Allah dengan semangat yang tinggi, ikhtiar dan doa yang maksimal bisa sembuh insya Allah. Yang paling penting dari orang-orang yang sakit dan orang-orang yang merawat orang-orang yang sakit adalah semangat untuk bisa sembuh. Nah, itulah yang menjadi penyebab kenapa hari ini saya ingin menghadirkan teman-teman saya dengan Jessica, sahabat saya. Dan juga di sini ada Dr. Kelvin. Apa kabar Jess dan Dok? Ya, baik. Baik, Uma. Jess, tolong kenalin dong. Orang-orang nggak tahu Jess ini siapa. Kita mau belajar sama-sama dari Jess dan juga dari Dr. Kelvin. Oke, thank you so much nih Uma untuk introduction-nya, ya luar biasa banget. Yes, nama saya Jessica, saya founder dari M-Ganik. Mungkin kalau aku menjawab M-Ganik itu apa, Uma? Mungkin aku menjawab M-Ganik itu adalah sebuah brand yang memang berfokus untuk penderita diabetes. Kita punya visi untuk membantu para penderita diabetes di Indonesia buat mencapai remisi diabetes. Jadi ada dua nih servisnya, M-Ganik Nutrition dan juga M-Ganik Care Clinic. M-Ganik Nutrition itu yang kita menyediakan produk-produk suplemen untuk menjadi solusi alami untuk penderita diabetes. Nah, di sana kita mendalami pasien, kita mendalami diabetes sih, kita melihat bahwa mereka butuh layanan medis. Nah, maka itu kita hadirkan klinik. Dan kliniknya pun juga bukan klinik umum gitu. Klinik yang memang benar-benar dedicated untuk diabetes sih. Klinik M-Ganik Care itu klinik spesialis untuk penderita diabetes. Menarik ya. Jadi Jess mengatakan akhirnya buka klinik khusus untuk orang-orang penderita diabetes atau diabetesi tadi namanya ya. Tapi saya mau tanya dulu sama Dr. Kelvin. Akhirnya ada klinik khusus diabetes. Itu yang datang berarti orang-orang yang udah luka-luka semua atau seperti apa, Dok? Oke, terima kasih Uma. Mungkin untuk memulai, saya jelaskan sedikit terkait diabetes dulu. Nah, sebenarnya diabetes itu adalah penyakit kronik yang menyerang pembuluh darah. Menyerang pembuluh darahnya ini karena kandungan gulanya tinggi. Nah, tingginya itu bisa diukur dengan dua hal biasanya. Kalau umum itu dicek ujung jarinya yang biasa di rumah itu. Nah, kalau angkanya lebih dari 200, itu dianggap sudah menderita diabetes. Tapi kelemahannya kalau periksa yang di ujung jari itu, kita cuma bisa lihat saat itu. Atau ada pemeriksaan lain yang namanya HbA1c. Jadi melihat rata-rata gula darah dia dalam 3 bulan terakhir. Itu mengambil darah ya, Dok ya? Betul. Nah, itu bisa melihat lebih detail dan melihat rata-ratanya. Untuk hasil yang lebih valid, itu kita periksa yang namanya HbA1c. Idealnya di bawah 5,7% untuk orang normal. Dianggap diabetes tuh 6,5%. Nah, semakin tinggi angka HbA1c-nya, semakin menyebabkan komplikasi, semakin merusak pembuluh darah. Nah, diabetes itu yang bikin mematikan itu sebenarnya komplikasinya. Gitu, makanya banyak orang-orang yang diabetes tahap awal biasanya
tidak memiliki gejala apa-apa. Tapi kalau dia merusak pembuluh darahnya terus, disitulah bisa terjadi serangan jantung, bisa jadi stroke, kebas kesemutan, bisa merusak pembuluh darah di mata, bisa luka yang tadi di klinik M. Ganiker tangani. Akhirnya kita ngobrol juga ada yang namanya remisi diabetes. Saya baru tahu lah teman-teman semua remisi diabetes. Nanti mungkin Dokter Calvin akan jelasin. Secara detail dong dok, remisi diabetes itu apa dan caranya gimana? Ya. Untuk bisa mencapai remisi diabetes. Itu adalah sebenarnya harapan baru atau definisi baru untuk kesembuhan diabetes. Namanya remisi diabetes. Yaitu di mana pasiennya bisa bertahan HbA1c-nya itu yang tadi di bawah 6,5% selama 3 bulan berturut-turut. Nah kalau dia bisa bertahan 3 bulan berturut-turut, nah itu dianggap pasiennya sudah remisi. Karena akan terhindar dari komplikasi yang tadi kita udah bicarakan. Dan bisa mengurangi atau sampai dilepas penggunaan obatnya. Oke, jadi ini adalah kabar gembira dan harapan baru untuk teman-teman yang belum tahu bahwa penderita diabetes itu ada loh yang namanya remisi diabetes. Izin dok, saya cerita sedikit karena hidup saya ini banyak dihabiskan di rumah sakit dok, dari saya remaja. Jadi kalau orang-orang di masa remajanya mungkin nongkrong sama teman-temannya, mungkin merasakan masa muda, saya dari usia 16 tahun hidup saya banyak di rumah sakit dok. Karena ibu saya tadi ya autoimun dan kemudian harus dirawat bertahun-tahun di rumah sakit, pulang, habis itu dirawat lagi di rumah sakit. Akhirnya dari semua yang saya rasain, akhirnya saya menyadari bahwa ternyata semangat untuk bisa sembuh itu kunci dari melanjutkan hidup. Iya. Dan semangat itu harus dimiliki oleh si orang yang sakitnya dan orang yang menjaga orang yang sakitnya. Apalagi ibu saya satu kamar rame pasiennya. Pada saat itu kami belum punya uang yang sangat banyak untuk bisa diisolasi gitu. Jadi harus ibu saya satu ruangan dengan berisi banyak sekali pasien. Dan kami melihat berbagai macam kematian dok. Sampai akhirnya saya berpikir nggak boleh nih bahwa saya putus asa. Saya cari, pada saat itu saya research dan saya cari informasi mana yang kira-kira kisah yang bisa menginspirasi saya untuk anak saya maupun ibu saya bisa sembuh. Akhirnya setelah kita fokus kepada kisah-kisah sukses, kisah-kisah keberhasilan orang teman-teman semua, ternyata entah dari mana energi yang luar biasa membuat kita akhirnya selalu pikiran kita pasti sembuh, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh, insya Allah sembuh gitu. Ya, mungkin kalau aku boleh share ya Uma ya, ini agak jumping ke before-nya ya. Kenapa sih dari awal M. Ganik itu ada gitu ya? Karena sebenarnya ini relate dengan personal life-nya kita, seperti itu. Jadi kebetulan mama saya itu penderita diabetes, dan juga papa mertua saya penderita diabetes. Dan mereka berdua ini cukup cukup concerning lah kondisinya, seperti itu. Dan terutama untuk papa mertua saya, itu gula darahnya bisa mencapai di 600. Oh, tinggi. Tinggi sekali. Kalau normal itu berapa itu biasanya? Normal itu di bawah 200, di bawah 100, sorry. Ya di bawah 200. Di bawah 200 ya. Gitu, dan beliau tuh sampai 600, kondisinya juga lumayan kritis ya. Sekarang sih udah pasang ring jantung, jadi memang diabetesnya itu menyebabkan dia sampai terkena penyakit jantung. Dan juga pernah juga ngecek HbA1c, papa mertua saya di 13% gitu, jadi tinggi banget. Nah, dan mereka berdua ini punya punya kesamaan, yaitu ketika mereka menghadapi fakta bahwa mereka menderita diabetes, pertama mereka pasti shock gitu kan ya. Dan mereka bingung harus gimana, dan terakhir mereka itu mereka itu percaya dengan doktrin bahwa diabetes itu nggak akan bisa sembuh selamanya. Saya akan harus hidup dengan kondisi diabetes selamanya, dan saya harus konsumsi obat-obatan seumur hidup. Ya udah, aku pasrah aja dengan kondisi aku. Dan mereka juga ngerasa bahwa mungkin aku juga udah nggak bisa menikmati hidup lagi gitu. Kalau diabetes itu kan biasanya orang-orang akan berpikir aku nggak boleh lagi makan nasi putih gitu. Betul. Aku nggak boleh lagi menyentuh gula. Itu yang menyebabkan stres kan jadinya gitu. Jadi memang para penderita diabetes itu cenderung cenderung putus asa, cenderung stres banget, dan ketika mencari solusi itu bingung lah gitu. Jadi cenderung mencoba ini dan itu. Dan kebetulan keluarga saya dokter ya, Dokter Calvin, kita ngobrol nih tentang orang tua kita. Dan dari sana pembicaraan kita itu leads to sebenarnya penderita diabetes itu kuncinya tuh utamanya pola makannya. Yang penting pola makannya itu bisa dijaga, pola makannya sederhana, dan yang penting konsisten aja. Itu tuh bisa gitu, itu bisa
keluar dari kondisi diabetes, bahkan benar-benar bisa mengambil kontrol akan gula darahnya, jadi bisa normal gitu kan ya, tanpa harus bergantung dengan obat-obatan. Jadi sebenarnya persepsi mereka bahwa saya ini diabetes akan seumur hidup, kondisi saya akan semakin parah, dan saya akan putus asa gitu kan ya, mungkin umur saya udah nggak panjang lagi, itu tuh semua salah semua gitu. Oke, jadi Nah, M that's Ganik why ini berdiri karena riwayat keluarga yang sakit awalnya diabetes. seperti itu. Tujuannya adalah untuk membantu tadinya, menolong ayah atau menolong keluarga supaya bisa lebih baik kehidupannya dengan adanya M Ganik. Kurang lebih utamanya seperti itu sih Uma. Wah, betul tadi seperti yang kata Jess, kayak ibu saya juga, ketika makan dok, memang betul-betul nggak menyentuh nasi putih sama sekali, memang betul-betul hati-hati. Saya ngelihatnya kok kayak nggak menikmati hidup ya, karena Jadi satu kunci utamanya kalau mau bebas diabetes tuh kan makanan dulu nih yang dijaga betul. gitu. Jadi pola makannya harus bener dulu. Tapi ketika kita ngomong pola makan ke penderita diabetes, itu biasanya tuh udah, wah gimana pola makannya, seribet apa, sesulit apa, apakah saya nggak boleh makan nasi lagi, apa saya nggak boleh makan gula lagi, kok kayaknya hidup saya jadi nggak enak lagi ya. Padahal kan makan adalah salah satu penyemangat hidup juga. Betul, Gitu. betul. Nah, pola makan itu terdiri dari 3 kali makan utama sama 3 kali cemilan. Jadi dokter yang suggest kita untuk menciptakan itu gitu kan ya, dia punya icon kayak gini nih. Jadi 3 kali utama, 3 kali cemilan ya digabung kayak gini. 3 kali utama, 3 kali cemilan, oke ya. Ada beberapa metode dan prinsip-prinsip medis yang kita ikuti. Jadi kita bikin pola makan, namanya pola makan bebas diabetes. Jadi sebenarnya 3 itu maksudnya adalah makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makan pagi mungkin jam 8, jam 9, makan siang jam 12 sampai jam 1, makan malam mungkin jam 6 sampai jam 7. Nah, di antara itu biasanya disiapkan atau diberikan snack. Nah, snacknya ini tujuannya biar kita pada saat mau makan itu kita nggak kelaparan banget. Jadi kita nggak makan berlebihan. Karena kalau makan berlebihan dia jadi gulanya naik tinggi. Nah, cuman banyak nih yang sulit. Jadi satu hari Saya perlu belajar ini untuk ibu saya sama untuk anak saya nih. Jadi saya harus menerapkan pola makan ini nih. pola makan itu kuncinya harus enjoyable Uma. Karena kalau misalkan pola makan nggak enjoyable, kita nggak akan bisa lama gitu. Tapi kan kuncinya kalau mau bebas diabetes, pola makannya harus diterapkan seterusnya. Jadi emang harus enjoyable, harus enak juga gitu. Nah, that's why dengan adanya produk-produk yang M Garing Nutrition punya ini untuk menjadi penyempurna pola makan para penderita diabetes. Biar pola makannya penderita diabetes itu bisa enjoyable. Jadi ya bisa tetap enjoy makanan seperti normal aja. Kita punya 2 produk Uma. Satu M Garing Superfood. Oke. M Garing Superfood itu adalah meal replacement atau pengganti sarapan pagi. Sarapan Yes, pagi. karena sarapan itu adalah kunci nih buat para penderita diabetes. Sarapan itu kalau salah, sepanjang hari gula darahnya berantakan. Oh gitu. Seperti itu. Nah, makanya kita bikin sarapan khusus buat penderita diabetes namanya M Garing Superfood. Artinya ketika mereka mengkonsumsi sarapan dengan M Garing Superfood ini, mereka nggak perlu untuk makan yang lain kah Nggak di pagi perlu. hari itu? Yes, nggak perlu. Hanya Sudah makan kenyang itu aja. kah? Sudah kenyang juga. Oh, oke. Kayak gitu. Nah, jadi Itu harapannya mengontrol gula. kandungan utamanya itu biji-bijian. Jadi biji-bijian itu kan banyak banget jumlahnya Uma. Jadi ada ratusan mungkin ribuan jenis biji-bijian ya. Nah, tapi di dalam jurnal penelitian, jurnal kesehatan itu memang ada selected biji-bijian yang memang terkhusus nih untuk bisa ngebantu untuk meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau insulin itu sensitif, insulin bekerja dengan baik, itu gula darahnya bisa terkontrol. Oke, itu untuk Seperti yang itu. sarapan pagi. Oke, jadi pagi dengan superfood. Kemudian berikutnya? Untuk yang satunya lagi, produk kita namanya M Garing Metafiber. Jadi itu dia minuman serat. Ini minuman serat memang kita desain untuk penderita diabetes juga. Oke. Jadi itu diminumnya setiap sebelum makan. Oke, berarti makan siang dan makan malam. Yes, jadi diminumnya itu sebelum makan siang dan sebelum makan malam. Kenapa? Karena makan siang dan makan malam masih makan seperti biasa. Gitu. Oh. Jadi kalau menerapkan pola makan bebas diabetes, penderita diabetes makan enak boleh, tapi make sure porsinya dijaga. Tapi kalau mau makan enak dengan lebih tenang gitu kan, ini pakai produknya kita, Itu, si M Garing Metafiber. Diminum berapa menit? 5 menit sebelum makan. Nah, kita memang sengaja membuat rasanya tuh enak. Jadi ketika diminum itu enak, Iya, enak segar. sih. Uma juga coba kan ya? Kemarin saya udah coba tuh kayak minum jus aja. Iya, Soalnya minum manis, jus. tapi itu bukan gula ya? Bukan, itu kita pakai stevia. Jadi Stevia. Jadi oke. memang kita pengennya itu tetap enjoy lah. Jadi superfood juga kita bikin enak, terus si Metafiber kita bikin enak juga. Iya, Jadi diminum setiap hari tuh nggak beban. betul gitu. betul. Jadi kayak minum jus aja, tapi uniknya Jess, kalau kita nunda minum, dia jadi kayak gel gitu Mengental. loh, Jess. Iya. Itu apa sih sebenarnya? Jadi memang itu efek dari fibernya kita. Jadi harusnya itu menjadi gel tuh di dalam pencernaan. Jadi ketika diminum, minumnya dalam keadaan cair. Iya. Ketika diminum dia akan forming a gel di dalam pencernaan kita. Dan utamanya tuh dia memblokir gula.
Wow. Jadi kalau kita makan, let's say makan nasi putih, kita makan nasi putih sama ayam bakar gitu kan, itu kan ada gulanya sebenarnya. Walaupun dia nggak manis rasanya ya. Nah, gula tersebut ketika masuk ke dalam tubuh kita, dia kan akan langsung dipecah tuh. Wow. Langsung masuk ke darah tuh harusnya, jadi gula darah tinggi. Nah, kalau minum si M-Garnic Beta Fiber dulu, dia akan langsung diblok. Jadi gulanya itu masuk ke dalam bloknya itu tadi. M-Garnic Ke boleh dalam nggak sih sel. dikonsumsi oleh orang-orang yang seperti saya, belum Boleh, terkena boleh diabetes? banget gitu. Boleh? Jadi sebenarnya sebagai preventif itu Iya. sangat bagus sekali, Oh. sebagai solutif pun juga akan sangat bisa sekali. Ini harus ada batas waktu nggak sih? Kayak harus cuma 1 tahun aja nih boleh dikonsumsinya, atau cuma 2 tahun aja, atau kapan bisa berhenti? Atau seterusnya, seumur hidup juga minum Oke, atau seperti apa? itu kita bebaskan. Sebenarnya banyak banget yang nanya juga, Iya. Uma. Jadi aku harus minum ini seumur hidup atau gimana Iya, gitu kan? iya. Jawabannya enggak sama sekali. Oh. Kalau misalkan memang bisa menerapkan pola makan sehat dengan mandiri dan mau melepas produk kita, silahkan. Gitu, produk kita hanya diciptakan untuk membuat kamu semakin mudah, pola makannya enjoyable juga, sama kita mau make sure hasilnya lebih efektif gitu. Karena kita punya ingredients memang kita desain yang ada kebaikan-kebaikannya juga di dalam tubuh. Tapi bukan berarti harus dikonsumsi seterusnya, enggak juga. Yang harus seterusnya adalah pola makan sehatnya sendiri. Kalau dari saya menyambung cerita tadi. Jadi memang tim dokter di M-Garnic ini yang tadi sudah dijelaskan, ada dokter spesialis gizi, dokter endokrin. Kita melihat pendekatan gizi seperti apa yang sebenarnya bisa diterapkan untuk semua pasien diabetes. Kita kan tahu sebenarnya pola diet itu ada banyak. Iya. Ada yang suka menggunakan puasa, ada dan lain-lain gitu. Tapi ternyata setelah kita lihat pendekatannya itu yang baik itu sebenarnya tiga yang tadi. Dan pola ini sebenarnya juga diterapkan di rumah sakit. Jadi kalau Uma lihat, biasanya kan kalau di rumah sakit, kok kita makan terus sih? Nanti snacknya datang, nanti makan siangnya. Nah sebenarnya itu, Lapar dari rumah sakit. nah sebenarnya itu yang diterapkan. Tapi saya juga pengen tahu orang-orang yang datang ke kliniknya dokter. Kenapa sih harus ada klinik khusus diabetes? Kan bisa aja orang-orang datang ke rumah sakit tanpa harus ada klinik khusus diabetes. Nah di klinik perannya itu adalah pertama membantu menurunkan HbA1c pasien-pasien yang sudah komplikasi, namanya di kita program terapi HbA1c. Dan kedua, yang paling banyak juga komplikasi yang terjadi dari diabetes itu adalah merawat luka diabetes. Iya. Jadi klinik M-Garnic itu hadir karena diabetes itu ternyata pasien-pasien yang sudah dengan komplikasi itu biasa mau mencari bantuan itu sulit. Karena yang ada sekarang itu, diabetes itu rata-rata mereka hanya tahu konsumsi obat aja. Iya. Tapi sebenarnya untuk mengatasi diabetes itu perlu holistik atau pengobatan yang menyeluruh. Nah di klinik M-Garnic Care ini nggak cuma medikasi atau obat-obatan, tapi ada pendekatan nutrisi dan ada pendekatan monitoring dari tim dokter yang sangat menguasai diabetes itu sendiri. Jadi dengan kombinasi hal itu, pasien-pasien bisa keluar atau bisa tercapai remisi diabetesnya itu. Tim dokternya kalau boleh tahu siapa aja, Dok? Ya, jadi di klinik M-Garnic Care itu ada dokter endokrinnya, ada dokter spesialis gizinya, ada dokter yang ahli dalam melakukan perawatan luka, dan mungkin ada 4-5 dokter umum yang membantu dalam proses itu semuanya. Ada kisah yang paling berkesan buat dokter nggak sih selama menjaga? Mohon maaf ya, Dok, kan saya juga punya paman yang terkena diabetes dan punya luka. Dan luka ini kan bukan luka seperti luka jatuh ya, tapi kan teman-teman yang diabetes mungkin punya pengalaman itu ya, lukanya kalau kita sebagai orang sehat atau orang umum yang melihat kan cukup menakutkan gitu ya, Dok. Sorry dok, aku boleh langsung ini nggak ya? Kasih lihat Uma. Iya, Kita kan tadi bawa printnya kan. Boleh, mau dong. Biar mau Uma lihat, ada mau lihat. gambaran juga sebenarnya luka diabetes tuh bisa seperti apa. Iya, mau lihat. Sebenarnya kita memang hadirkan pasiennya, tapi kasihan pasiennya kalau hadir ke sini. Kita lihat gambar-gambarnya Ini saja. Uma aja yang lihat lah ya. Coba deh Uma lihat ya. Ini ada beberapa lembar Uma. Sorry. Oh, jarinya udah diamputasi apa gimana nih, Dok? Iya betul, jadi Oh. karena infeksi, kayak kalau Uma lihat di bagian bawah tuh, Mana, Dok, ini? Iya. Aduh, serem banget. itu ya sangat Allah. besar, sepanjang kaki, Ini lukanya. betis. Iya, di kaki, sepanjang kaki, keadaannya udah seperti itu. Kalau di rumah sakit itu sudah diamputasi tuh, Uma. Mungkin, Ini bisa nutup lagi nggak, Dok? nah itu di Oh, ini kanannya. before after tuh Uma. Eh, Jadi kirinya before, after setelah penanganan jadinya. Ini Betul. menutup pakai apa, Dok? Nah itu dia, ternyata. Pola hidup sehat itu. Nah, dengan perawatan luka yang baik, kita tahu sumber masalahnya ini adalah gula. Nah, kita rawat gulanya dengan baik. Begitu pasiennya mencapai remisi, sebenarnya penyembuhan itu akan berjalan dengan baik.
gitu. Tapi terkadang eh, di beberapa pelayanan kesehatan mungkin melihat ini terlalu sulit dan mungkin langsung memilih jalan untuk melakukan amputasi gitu. Oke, jadi teman-teman yang punya saudara atau mengalami hal seperti ini, mohon izin saya share sedikit ya dok, sebelum kita lihat foto-foto yang lain. Sebelum kita lihat foto-foto yang lain, saya tutup dulu. Saya izin cerita sedikit bahwa dari sekian banyak hal-hal yang membuat kita putus asa, boleh nggak kita konsentrasi dengan kisah sukses aja? Itu yang saya lakukan untuk anak saya dan ibu saya sih dok. Dari sekian banyak cerita yang nggak bertahan, saya nggak pernah lihat kisah-kisah itu. Saya fokus kepada 1-2 kisah yang berhasil. Jadi mudah-mudahan ini jadi kabar gembira untuk para penderita diabetes atau para orang-orang yang merawat orang-orang yang diabetes, bahwa ini ada foto di mana ketika dirawat betul-betul ya, dengan pola hidup yang sehat dan sebagainya yang sudah dijelaskan tadi, ternyata ada harapan untuk akhirnya dia kembali, nggak mesti diamputasi. Ada harapan teman-teman semua ya, untuk akhirnya dia bisa kembali pulih dan menutup kulitnya seperti ini. Oke dok, jadi ini prosesnya berapa lama? Biasanya mungkin bisa 2-3 bulan. Jadi ini 2-3 bulan? Nah, mereka biasanya melakukan perawatan itu 3-4 hari sekali, datang ke klinik sambil kita atasi penyebab utamanya yaitu diabetesnya. Oke, nih ini agak menyeramkan. Ya. Ya, jadi ini ya Allah, ya Allah, ini nutup nggak dok? Ya, itu sebenarnya kalau Uma lihat, sebenarnya pas mereka datang itu ke tempat kita, biasanya keadaannya jauh lebih buruk dari ini. Sebenarnya luka dengan dasar yang sudah kemerahan itu sebenarnya infeksinya udah mulai baik tuh. Oh yang ini? Iya, dia udah mulai mau jalan tuh proses penyembuhan. Nah, makanya Ini nggak proses bisa diperban gitu dok? Iya, ini nanti ditutup. Oh. Sebenarnya kalau misalnya pasiennya pulang itu ditutup dengan baik gitu. Cuman ini dalam proses perawatan luka biasanya kita dokumentasi untuk kita lihat progresnya baik atau enggak gitu. Jadi beginilah biasanya orang-orang diabetes yang mencari pertolongan biasanya kalau sudah keadaannya begini. Ini kalau datang ke klinik kayak gini keadaannya. Iya. Nih, saya tunjukin foto-fotonya supaya teman-teman hati-hati dengan gula, dengan terlalu banyak mengkonsumsi gula. Ini udah diamputasi nih dok. Ini before after ya Uma ya. Jadi yang di kiri itu before, ini after. Itunya afternya setelah perawatan. Setelah perawatan di klinik. Ini juga nih jempolnya nih, sebelumnya kan terbuka banget ya di sini. Iya. Dan Afternya juga mengkonsumsi Amganik itu. Iya betul. Oke, karena kan Nutrisinya. holistik ya Betul. pengobatannya ya. Oke. Betul. Jadi kalau yang dilihat jari-jarinya yang udah diamputasi itu rata-rata mereka udah diamputasi di rumah sakit sebelumnya. Gitu. Terus terjadi luka lagi. Nah, mereka nggak mau nih, waduh, saya diamputasi terus. Nah, biasanya mereka cari solusi lain, mereka ketemu kita. Gitu. Oke. Ini parah banget ya dok ya. Iya. Mohon maaf ya teman-teman semuanya, saya orang awam ya. Jadi saya kadang-kadang maksudnya dalam kondisi yang kayak gini, ini jadi begini. Betul. Jadi mungkin Uma yang kita mau bawain di sini ya, untuk para penderita diabetes tuh jangan sampai begini dulu kondisinya gitu. Jangan sampai segini baru datang. Betul. Jadi memang ketika memang gula darahnya udah terpantau tinggi, walaupun memang belum parah gitu kan ya, ini harus memang udah harus sudah langsung diatasi. Karena kalau nggak komplikasinya bisa sampai seperti ini, begitu. Dan biasanya mereka nggak terlalu peduli tuh dengan tingginya gula sampai keadaan komplikasi ini sudah datang. Baru mereka kaget ternyata gula darah mereka sangat tinggi, HbA1c mereka sangat tinggi. Makanya di situ kita sangat mau menjelaskan bahwa sebenarnya diabetes itu sangat bahaya. Aku mau tanya dulu sama dokter nih. Dok, ini kan dari tadi kan banyak banget ya orang-orang yang video ini tuh relate bagi teman-teman yang terkena diabetes atau orang yang merawat orang yang diabetes. Kadang-kadang cuek loh orang-orang yang nggak terkena diabetes. Nggak, ini video tentang apa sih gitu, cuek. Tapi ini menjadi edukasi yang penting banget buat kalian semua karena kita nggak pernah tahu, karena diabetes itu penderitanya 20 juta orang. Mungkin aku tambah boleh nggak Uma? Jadi 20 juta orang itu yang terdeteksi. Jadi yang nggak terdeteksi itu masih banyak lagi, dan asumsinya itu yang nggak terdeteksi itu sama besarnya. Jadi total mungkin 40 juta. Dan yang nggak ngeh, termasuk mungkin aku nggak ngeh ya. 5 tahun yang lalu ayahku meninggal dunia, semoga Allah mengampuni beliau. Ayahku tuh meninggal karena badannya gendut, dok. Tapi kita tahunya meninggalnya, jadi kita baru tahu beliau meninggal setelah 8 jam. Jadi beliau tidur malam, kita nggak tahu, tiba-tiba pagi ketika kita buka kamar itu dalam keadaan yang mulutnya sudah berbusa dan sudah kaku dan sudah agak biru, dok. Jadi waktu itu juga akhirnya ketika karena sudah lama meninggalnya di emergency juga dokter juga udah nggak bisa mengetahui lebih lanjut karena udah lama kata dokternya meninggalnya.
Jadi kami taunya itu serangan jantung gitu. Tapi ternyata tadi juga dokter mengatakan bahwa salah satu yang mengakibatkan penyebab terjadinya jantung, stroke dan sebagainya itu adalah diabetes. Jadi saya jadi kepikiran, apa mungkin ya papa saya itu terkena diabetes, karena beliau tuh sempat cerita badannya tuh tangannya kebas, Dok. Tangannya kebas. Jadi kita juga kurang, memang penyesalan selalu datang belakangan ya. Jadi memang kita juga nggak terlalu cari tahu itu apa sih, sampailah kejadian ayah seperti itu. Nah, karena ayah saya meninggal dunia dengan kondisi yang mendadak, itu yang mengakibatkan setelah hari itu, sekarang setiap apapun, akhirnya saya mau jadi belajar, supaya ibu kami yang tinggal satu orang ini nggak mengalami hal yang serupa seperti ayah gitu. Nah, yang ingin saya tanyain kepada dokter, untuk teman-teman semua, ini kan juga yang nonton nggak semuanya terkena diabetes, Dok. Nah, untuk teman-teman yang alhamdulillah dalam kondisi yang sehat, gimana sih caranya supaya nggak terkena diabetes? Ini ilmu buat saya juga, Dok. Karena saya terus terang saya jadi takut nih, karena ibu punya riwayat diabetes, saya nggak tahu papa saya ada diabetes atau enggak. Untuk orang-orang yang nggak terkena diabetes, gimana sih caranya supaya mereka jangan sampai deh terjadi hal-hal seperti itu? Oke. Jadi yang pertama dulu, nah sebenarnya kalau dulu kita diajarkan untuk melakukan pemeriksaan diabetes itu di atas umur 40 baru mulai screening atau dicek. Tapi dengan berkembangnya zaman, yang muda-muda sekarang udah kena diabetes nih. Sebenarnya paling gampang itu kita ada sebutannya 3P dan 1F. Itu istilah kedokteran sebenarnya, polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi kalau tiba-tiba nih kita jadi sering haus, sering lapar walaupun udah makan kok mau makan terus, atau malam hari suka pipis, dan yang terakhir itu F itu fatigue, jadi sudah tidur tapi lemes. Jadi ini adalah indikasi awal kalau gulanya tinggi. Makanya harus periksa HbA1c itu yang tadi saya bilang, karena HbA1c ini bisa melihat history atau riwayat 3 bulan ke belakang. Jadi dia bisa melihat lebih baik sebenarnya. Nah, selama HbA1c-nya baik, normal di bawah 5,7%, harusnya aman. Nah, ini Masya Allah ya, ini mumpung di bulan suci Ramadan ya, untuk teman-teman Muslim, kita tahu bulan suci Ramadan ini bulan yang salah satunya ketika kita berdoa kepada Allah SWT, ini menjadi waktu mustajabnya doa. Allah kabulkan doa-doa kita. Tadi kita sudah bilang sejak awal bahwa siapapun yang Allah uji, salah satunya kita hari ini membahas tentang sakit, itu tidak hanya dengan ikhtiar maksimal, dan ada semangat yang harus teman-teman terus jaga supaya teman-teman bisa terus bergerak. Karena kadang-kadang orang sakit kan, Dok, saya juga kadang-kadang jenguk orang sakit yang saya rawat ibu saya 3 bulan di rumah sakit, itu kan banyak yang putus asa. Banyak yang bilang kayaknya mati aja nih, kapan sih matinya gitu. Dan terus terang mohon izin saya cerita sedikit, ibu saya juga termasuk orang yang pernah putus asa ketika sakit, jadi sempat mau bunuh diri juga, Dok. Kenapa? Karena ibu ngerasa terlalu sakit dan terlalu lama sakitnya, jadi depresi. Nah, itu peran dari pendampingnya tuh benar-benar luar biasa sebenarnya. Jadi saya ngerasain hal tersebut. Nah, ini momentum Ramadan teman-teman semua, di mana teman-teman tahu bahwa Ramadan bulan yang mulia bagi umat Muslim. Salah satu adalah ketika kita berdoa kepada Allah, Allah dengarkan, Allah kabulkan doa-doa kita. Maka saya cuma nitip pesan nih, sebelum saya mendengarkan pesan-pesan dari teman-teman saya, nitip pesan kepada teman-teman semua. Saya merasakan kok teman-teman semua, sehingga saya tahu apa yang teman-teman rasain juga. Saya nggak berbicara tapi saya nggak ngerasain, nggak. Allah membuat saya menjaga orang sakit sejak usia saya 16 tahun, teman-teman semua. Sehingga saya tahu nggak mudah sih. Nggak mudah bagi orang yang sakit, dan nggak mudah bagi orang yang ngejaga orang yang sakit. Sabar itu nggak harus dimiliki oleh orang yang sakit, tapi sabar juga harus dimiliki oleh orang-orang yang menjaga orang yang sakit. Dan itu nggak mudah. Tapi momentum Ramadan ini, saya cuma minta tolong sama teman-teman semua untuk, kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka akan aku perkenankan bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua doa teman-teman semua. Namun dengan 3 kondisi. Ketika engkau berdoa, maka Allah kabulkan saat itu juga. Kedua, ketika engkau berdoa, Allah tahan dulu. Allah kabulkannya nanti di waktu yang tepat. Karena Allah ingin engkau selalu merintih kepada Allah, menangis kepada Allah, bergantung penuh hanya kepada Allah. Allah masih rindu tangisan air matamu. Jadi Allah hold dulu untuk tidak mengabulkannya saat ini. Tapi Allah kabulkan nanti di saat yang tepat. Ketiga, Allah kabulkan nanti di hari akhir, bahwa doamu itu menjadi ibadah yang akan mendatangkan banyak pahala untukmu. Jadi nggak ada sia-sia dalam semua doa yang engkau ucapkan kepada Allah. Allah dengar, Allah tahu, nggak ada yang sia-sia. Tugasmu teman-teman semua, untuk orang-orang yang sakit atau orang-orang yang menjaga orang yang sakit, tugasmu adalah ikhtiar maksimal dan doa maksimal. Ada satu doa mungkin yang bisa saya sampaikan pada teman-teman semua. Ini doa yang saya panjatkan ketika ibu saya koma, Dok. Jadi ibu saya koma 11 hari.
di ICU dengan ventilator, dan dokter katakan pada saat itu di kota Mekah, dan dokter katakan seluruh keluarga siap-siap untuk datang ke Mekah. Ada satu doa yang saya panjatkan terus kepada Allah, dan saya yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa saya. Dikala semua orang mengatakan, oke sudahlah, ibu memang sudah nggak bisa bertahan. Rata-rata orang mengatakan begitu, Jess, dok. Ketika ada salah seorang keluarga yang sakit, mereka bilang cuman kamu nih yang nggak ikhlas nih, kamu harus mengikhlaskan. Tapi bagi saya masih ada harapan. Jadi orang-orang kasihannya kepada saya pada masa itu, dok dan Jess, karena mereka bilang oke, ini nggak menerima kenyataan bahwa ibu sebentar lagi akan selesai gitu. Tapi bagi saya enggak, walaupun cuma 0,00001%, tapi masih ada harapan, masih bisa gitu. Sehingga yang saya lakukan adalah saya berikhtiar apapun yang saya bisa lakukan, dan saya berdoa maksimal. Nah, doa yang mungkin saya bisa sampaikan pada teman-teman semua selain ikhtiar tadi adalah bunyinya, Allahumma rabbanas athibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa ala yughadiru saqama. Kita minta kepada Allah, ya Allah, engkau tuh maha penyembuh ya Allah. Engkau tuh maha penyembuh ya Allah, maka sembuhkanlah orang ini ya Allah. Dan ucapkanlah doa itu dengan penuh keyakinan. Dengan begitu engkau punya semangat, teman-teman semua. Karena kalau semangat udah nggak ada, selesai semuanya. Jadi momentum Ramadan ini, kita nggak ingin orang-orang yang kita cintai menjadi terakhir bersama dengan kita. Kita nggak mau ini Ramadan terakhir bersama mereka. Masih ada kesempatan, masih ada harapan. Podcast kali ini menjadi harapan buat kalian semua, penderita diabetes maupun orang yang merawat diabetes, bahwa insya Allah masih ada masa depan yang cerah. Asalkan kalian sungguh-sungguh mau berusaha. Ada yang namanya remisi diabetes. Ingat, ada yang namanya remisi diabetes, bahwa sudah banyak kasus, sudah banyak contoh yang kita sampaikan hari ini, bahwa orang-orang yang separah tadi pun masih punya kesempatan untuk bisa sembuh. Insya Allah. Mungkin terakhir dari Jess dan dokter, mungkin dokter dulu. Ada nggak closing statement yang dokter mau sampaikan kepada mereka semua yang saat ini sedang menonton untuk berusaha, berikhtiar, dan punya semangat lagi untuk melanjutkan kehidupan, dok? Buat teman-teman yang sedang mengalami diabetes, saya sangat setuju tadi harus berdoa dan berusaha. Jadi dokter hanya media, perantara, tapi harus berjuang karena nggak bisa hanya dari dokter saja. Harus keduanya berusaha sebagai satu tim untuk keluar dari diabetes itu dengan mencapai remisi diabetes. Dan kedua, kalau misalnya memiliki riwayat turunan atau badannya obesitas, jangan lupa pola makannya mesti dijaga. Kedua, olahraga. Dan ketiga, periksa HbA1c-nya. Mungkin itu dari saya. Kalau dari saya sih tertutup para diabetes sih ya. Jadi seperti yang tadi Uma bilang juga, jangan sampai putus harapan karena memang ada solusinya. Semuanya itu bisa memasuki kondisi kutip sembuh diabetes, yaitu remisi diabetes sendiri. Dan remisi diabetes ini kenyataan gitu. Jadi ya memang tetap berharap, jangan sampai putus harapan dan terus berjuang. Gitu sih. Masya Allah ya, dari saya mungkin untuk teman-teman semua, sebagai orang yang menjaga orang yang sakit, untuk teman-teman semua dari miliaran manusia, mungkin Allah pilih engkau salah satunya atau keluargamu salah satunya yang menderita penyakit diabetes atau penyakit-penyakit yang lainnya. Maka nggak mudah ya. Ada berbagai macam tipe orang ketika mendapatkan ujian-ujian Allah. Pertama, dia marah. Ini yang sering saya lihat juga, dok, di rumah sakit. Marah, kenapa takdir saya harus begini? Kenapa harus saya diberikan penyakit yang seburuk ini? Apakah dengan marah menyelesaikan masalah, teman-teman semua? Enggak. Yang ada akan memperburuk kondisimu, karena kau akan menjadi semakin stres, semakin putus asa. Dan bagaimana bisa sembuh kalau dalam keadaan marah kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau dan menciptakan penyakitmu itu. Yang kedua, ada tipe orang yang ketika ditimpakan ujian oleh Allah SWT, dia dalam keadaan yang sabar. Sabar itu dia sebenarnya mampu marah, teriak-teriak, menangis, menghancurkan segala sesuatu, tapi dia tahan, itu sabar. Ketiga, ridho. Ridho itu apa? Menerima. Nah ini nih yang saya rasain, dok dan Jess, ketika akhirnya kita nerima, memang ini takdir yang harus saya jalani, membuat kita lebih legowo dalam menjalankan skenario kehidupan kita. Jadi ridha atau menerima takdir yang sudah Allah berikan itu penting bagi kita yang sakit atau kita yang merawat orang sakit. Dan yang paling dahsyat dari semuanya adalah dia bersyukur. Orang-orang yang bersyukur atas semua kesedihan yang Allah takdirkan kepadanya membuat dia memandang segala sesuatu lebih positif. Nah, dampak dari memandang segala sesuatu lebih positif adalah semangat untuk bisa sembuh dengan ikhtiar maksimal dan kembali doa maksimal. Jadi hari ini mudah-mudahan ya sudah dapat pelajaran yang banyak sekali. Share video ini sebanyak-banyaknya untuk kalian semua. Mudah-mudahan ada kabar gembira dari Amganik. Dan saya berharap di bulan suci Ramadan ini teman-teman semua dalam kondisi yang baik,
kondisi yang selalu bersemangat untuk menyelesaikan Ramadannya. Dan ini bukan Ramadan terakhir kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, karena masih ada ikhtiar yang bisa kita lakukan insya Allah. Jadi selamat menjalankan berbagai macam ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kasih sayangnya. Ingat, bulan suci Ramadan adalah syahrul rahmah, bulan kasih sayang. Bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semangat selalu ya, melanjutkan kehidupan. Jangan putus asa. Masih banyak cerita-cerita hebat, cerita luar biasa di luar sana. Fokus kepada kisah sukses, bukan kisah kegagalan seseorang karena penyakit-penyakit tertentu. Terima kasih Jess, terima kasih dokter. Thank you, Ma. Saya jadi aware banget soal diabetes sekarang. Jadi pengen cek gula darah nih ya. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat. Dan saya sebenarnya juga konsumsi juga sih M-Ganik ini karena untuk jaga-jaga. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan informasi secara menyeluruh. Dan kita kembali di podcast-podcast berikutnya. Thank you for watching. Bye. Terima kasih. Selamat puasa teman-teman semua.